Tapi saya tidak yakin PDI berani itu mengusungkan calon yang tanpa melibatkan tokoh NU, tokoh PKB, tokoh pesantren, dan tokoh agama. Kita sudah bahas terkait legislatif, pilpres juga. Tadi Mas Wildan udah sempat senggol-senggol dikit nih ke pilkada. Belum selesai tapi padahal lo ini panasnya pemilu nih. Mas, dari hasil pileg di pemilu kali ini, menurut Mas Wildan akankah berpengaruh? Ataupun mungkin hasil pilpres di Sumeneb ini akankah berpengaruh kepada bagaimana kemudian dinamika pilkada di Kabupaten Sumeneb? Saya tidak begitu melihat pengaruhnya signifikan. Kenapa bisa bilang seperti itu? Contoh gini, ini kan menang kan PDI. Yang menang PDI itu melampaui PKB dan melampaui yang lainnya. Dia punya tiket sudah untuk mencalonkan bupati dan wakil bupati. Tapi saya tidak yakin PDI berani itu mengusungkan calon yang tanpa melibatkan tokoh NU, tokoh PKB, tokoh pesantren, dan tokoh agama. Kenapa mereka dinilai tidak berani oleh Mas Wildan? Satu, karena insya Allah lah kultur Sumeneb masyarakat masih melihat ketokohan gitu. Contoh kemarin itu ya, kemarin yang bupatinya kan Pak Fauzi, kemudian Fatah Yasin kan, wakil Kepri sama itu. Tapi elektabilitas yang paling tinggi kan Kepri sama Eva. Pak Fauzi sama Fatah itu kan udah kan. Dan kalau kita cek nanti pemilu berikutnya, pilkada berikutnya, mungkin Pak Fauzi nggak terlalu tinggi juga nanti. Jadi dengan kinerjanya selama menjabat jadi bupati, Mas Wildan masih memprediksi bahwa elektabilitasnya juga tidak akan setinggi itu. Dan elektabilitas dan tidak akan berani. PDI tidak akan berani dia mengusung mandiri kader PDI, kemudian gandeng sama orang profesional tanpa menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tapi mungkin sebelum kita lebih jauh ke terkait pilkada ya Mas, Wildan pengen tahu juga apakah seperti apa menurut Mas Wildan sosok pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Sumeneb? Kalau bicara sosok ya, sebetulnya sederhana menurut saya. Ini kan ada namanya dia dalam menentukan agenda pembangunan kebijakan, ada namanya dialog publik, ada orang-orang intelektual. Jadi sebetulnya orang-orang bupati itu yang penting peka terhadap penderitaan rakyat. Satu, dia punya keberanian menerobos kepentingan-kepentingan yang tak memihak terhadap rakyat. Urusan misalnya mau membuat kebijakan pangan, mau membuat kebijakan pertanian, atau ekonomi biru, kan Sumeneb itu kan kepulauan, ekonomi biru itu urusan gampang, tinggal panggil akademisi. Gimana cara meningkatkan pariwisata? Panggil akademisi yang ahli. Gimana cara mengelola ekonomi biru? Tinggal panggil itu. Yang penting dia punya keberanian, punya komitmen, dan dia selalu mengintip tangisan publik. Apa tangisan publik? Ya tingkat kemiskinan kan masih kan, tingkat pendidikan kan masih kan, tingkat pertumbuhan masih ekonomi. Sering menjadi keluhan ya. Ya tinggal panggil itu. Satu. Yang kedua, menurut saya tinggal geser lah. Dinas pariwisata misalnya, saya punya keinginan pertumbuhan pariwisata meningkat itu. Jumlah wisatawan ke sini meningkat. Sanggup nggak? Nggak sanggup, geser sudah. Berani nggak menggeser-geser itu kan? Ya ada memang mekanisme SOP-nya, tetapi tetap itu diikuti. Tapi kan bisa ditekan begitu. Takut semua PD untuk punya keberanian. Siap. Nah urusan pengetahuan ada inilah, ada apa berarti ya? Ada orang-orang di belakang lah yang dimaksud dengan opini publik itu. Ada akademisi, ada peneliti yang bisa mengkonseptualisasi pembangunan. Berarti butuh adanya kolaborasi juga ya, harusnya dari tim calon-calon nantinya nih yang akan maju di pilkada mendatang. Oke, Mas, ada satu hal atau satu sebutan yang akhir-akhir ini bikin Wildan penasaran karena itu cukup baru menurut Wildan. Entah ya, untuk masyarakat mungkin itu adalah sebutan-sebutan lama. Itu adalah koalisi semangka.
Mas Wildan pernah dengar koalisi semangka untuk di Kabupaten Sumedang? Saya lihat koalisi semangka itu di Palestina Israel. Oh gitu ya. Lambang-lambang semangka itu ya untuk mendukung Palestina. Enggak Mas, ini tadi untuk di Kabupaten Sumedang. Terkait politik. Mungkin bisa dijelaskan Mas Wildan karena kan tidak semua orang paham terkait koalisi itu. Seperti apa sih sebenarnya koalisi semangka ini? Koalisi semangka itu seperti yang saya sampaikan tadi itu ya. Jadi saya tidak begitu yakin sesemangka yang begitu matang itu. Pasti ada abu-abunya lah, ada warna-warna putih-putihnya gitu ya. Ada warna hijau-hijaunya. Jadi tidak sesemangka banget itu langsung merah gitu. Tapi ada itu. Saya tidak yakin itu. Dia mengusulkan mandiri berwarna itu. Kemudian yang kedua, pasti ada lah calon-calon nanti yang akan bermunculan. Tokoh-tokoh ini kan banyak kan, tokoh-tokoh, walaupun menurut saya dia juga menunggu. Misalnya, ini yang bisa dibaca oleh saya, tokoh agama, tokoh yang punya basis pesantren yang kuat, Anokoya misalnya kan, kemudian ini Bupati dulu, Ke Ramdan sama Ke Ilyas itu, dia sudah membangun konsolidasi kekuatan. Kemudian daerah Tunis, ini ketokohannya. Kalau Anokoya itu kan selain ketokohannya kan jaringannya kuat. Terus juga di Al-Karimiyah ini kan muncul kan, walaupun ini nanti posisinya bukan di P1. Dan ini akan dilirik oleh siapa? Oleh P1 yang punya diplomasi elit kuat sama punya ongkos politik. Jadi muncul nanti orang Madura, tokoh Madura perantauan atau yang sembunyi punya modal kuat, tapi dia tidak punya elektabilitas, tinggal gandeng ini. Dia bisa mensupport mobilisasinya, dia mensupport ongkosnya, dia mensupport jaringan kepartaiannya hingga ke pusat. Kenapa kemudian koalisi semangka itu digadang-gadang akan kembali terulang di pilkada tahun nanti? Karena sebetulnya beberapa periode sebelumnya kan semangka itu kan sering menang kan, tapi tidak menang mutlak, tetap gandeng. 2 tahun yang sebelumnya eranya Ki Busro kan didukung oleh semangka juga kan, ya kan. Terus kemarin semangka tapi gandeng dengan lainnya kan. Nah sekarang ya tetap semangka juga, potensinya tinggi itu dan banyak orang yang akan merapat ke semangka, tetapi tidak akan se-pure warna merah itu.